Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Akila Karim dari kelas 6B dengan NPM 2264070. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Langsung saja, yang pertama adalah pelabuhan sebagai gerbang ekonomi dan pariwisata. Pelabuhan adalah fasilitas penting di tepi laut, sungai, atau danau. Berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal untuk memindahkan penumpang dan kargo. Dilengkapi fasilitas khusus seperti kren dan gudang, pelabuhan menjadi pintu gerbang vital yang menghubungkan antar daerah, pulau, bahkan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pelabuhan adalah area daratan dan perairan dengan batas tertentu untuk kegiatan pemerintahan dan perusahaan, tempat kapal bersandar, serta memuat atau membongkar barang dan penumpang. Pelabuhan juga dilengkapi fasilitas keamanan, keselamatan, dan penunjang transportasi antar moda. Berikut adalah gambaran mengenai Pelabuhan Labuan Bajo. Yang pertama adalah asal nama dan lokasi. Pelabuhan Labuan Bajo terletak di Nusa Tenggara Timur. Dinamai pelabuhan karena menjadi tempat berlabuh kapal. Sedangkan Bajo diambil dari nama suku pesisir yang hidup di perahu atau rumah panggung. Dulunya, pelabuhan ini hanya untuk bongkar muat kontainer. Lalu Pelabuhan Labuan Bajo bertransformasi menjadi pelabuhan penumpang pada saat pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2019. Kini, pelabuhan ini menjadi andalan bagi wisatawan yang datang via laut serta melayani rute ke Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Selanjutnya ada aspek penting dalam perencanaan pelabuhan. Yang pertama ada tingkat pelayanan, keuntungan, dan produktivitas. Perencanaan pelabuhan sangatlah kompleks, melibatkan fasilitas perairan, terminal, dan penumpang. Oleh karena itu, ketiga aspek utama tadi yaitu tingkat pelayanan, keuntungan, dan produktivitas harus dioptimalkan untuk kelancaran usaha. Biaya pembangunannya yang besar juga memerlukan pertimbangan matang dari segi ekonomi, teknis, dan politik, termasuk fungsi pelabuhan dalam membuka hubungan ekonomi dan sosial daerah. Berikut adalah komponen operasional Pelabuhan Labuan Bajo. Yang pertama ada infrastruktur darat dan perairan, mencakup dermaga, kolam labuh, dan area darat pendukung. Lalu ada peralatan bongkar muat seperti kren, forklift. Selanjutnya ada fasilitas penumpang seperti gudang, area parkir, dan pengendung lainnya. Lalu terdapat juga sumber daya manusia, tenaga kerja yang terampil untuk operasional dan manajemen. Untuk kegiatan operasional, terminal pelabuhan memiliki 4 komponen penting yang saling terkait. Komponen-komponen ini memastikan kelancaran aktivitas bongkar muat dan pergerakan kapal, serta mendukung fungsi pelabuhan secara keseluruhan. Berikut adalah alur pelabuhan, alur pelayaran, atau jalur aman menuju pelabuhan. Yang di dalamnya ada jalur penghubung, yaitu alur pelayaran dari laut bebas ke area pelabuhan. Lalu ada penanda dan fungsi, ditandai rambu suar berfungsi untuk mengarahkan kapal yang masuk dan menjaga keselamatan dari bahaya sekitar. Lalu terdapat pelampung juga. Perencanaan alur pelayaran mempertimbangkan 3 parameter utama, yaitu alignment, dalaman, dan lebar alur. Ini memastikan navigasi yang aman dan efisien bagi kapal yang berlayar menuju dan dari pelabuhan. Lalu di sini terdapat komponen fisik utama Pelabuhan Labuan Bajo. Yang pertama adanya dermaga marina. Dermaga kokoh dan modern untuk kapal pesiar, wisata, dan yacht.
dilengkapi tangga darurat dan sistem pemadam kebakaran. Lalu ada kolam labu atau alur pelayaran, area perairan luas dan dalam untuk kapal berlabuh, bongkar muat, serta naik turun penumpang, dirancang aman dan mudah diakses. Lalu ada breakwater atau pemecah gelombang, yaitu struktur pelindung yang menjaga perairan pelabuhan tetap tenang dan aman dari gelombang besar, memastikan kelancaran aktivitas. Lalu ada fasilitas darat dan penunjang pelabuhan Labuan Bajo. Yang pertama adanya terminal terpadu, lalu ada area parkir, lalu kawasan komersil dan hotel, dan jalan akses dan lajur lingkar. Selain itu, terdapat promande atau jalur pejalan kaki yang nyaman di kawasan marina, dilengkapi taman landscape dan area publik untuk rekreasi dan aktivitas sosial. Selanjutnya adalah peralatan dan fasilitas keamanan Pelabuhan Labuan Bajo. Yang pertama terdapat peralatan bongkar muat modern, seperti kren dan forklift untuk mendukung bongkar muat barang, terutama kapal wisata dan pesiar. Lalu terdapat fasilitas penunjang logistik seperti gudang penyimpanan dan lapangan penumpukan memadai untuk menampung barang sebelum didistribusikan. Lalu ada sistem keamanan terpadu, adanya pengawasan CCTV, pos keamanan, dan pengaturan pergerakan kapal oleh petugas untuk menjaga keamanan. Dan yang terakhir adanya sistem pemadam kebakaran untuk mengantisipasi kebakaran dan keadaan darurat. Fasilitas ini memastikan operasional pelabuhan berjalan dengan lancar, aman, dan efisien, mendukung aktivitas logistik dan keselamatan di seluruh area pelabuhan. Lalu mengoptimalkan potensi wisata Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Yang pertama adalah akses yang mudah. Lokasinya strategis dan fasilitas memadai menjadikan pelabuhan ini menjadi titik singgah yang ideal bagi kapal pesiar internasional. Lalu terdapat juga fasilitas yang berkualitas seperti dermaga yang kokoh, tangga darurat, sistem pemadam kebakaran, dan area parkir luas menjamin kenyamanan dan keamanan. Terdapat juga pengalaman wisata beragam, yaitu seperti snorkeling, diving, dan trekking untuk memenuhi minat wisatawan. Yang terakhir adalah keindahan alam yang memukau, yaitu pantai berpasir putih, perairan kaya kehidupan laut, dan Pulau Komodo menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.